Masih penasaran nih, masa saya terus nih. Nah, kalau dari kamu nih, kalau yang Kalau dari saya ini di rumah aja ya, tak nah, ceritain. biar sama nih, kan baru habis dari rumahmu bahasnya. Kalau yang di rumah itu sebenarnya dari awal saya tinggal sih, kalau saya nggak terlalu banyak, Nah, tapi sebetulnya kakak nih yang nomor satu itu si Mas Pugu, nah, itu dia banyak banget kejadiannya gitu. dari si Mas Buga ya. Iya, Soalnya jawab gitu aja nyantai gitu. iya, karena mungkin gimana ya, dia dari kecil juga orangnya Indigo kan kayak nggak indigo sih, kayak sering kayak ngerasa gimana ya. kayak dia tuh kayak disenangin gitu loh kan. Ganteng soalnya. Nah, ini ada cerita Ah. tentang dia nih ya. Nah, Tuh. nyambung nih. Dulu dia kalau ada orang bisa ngelihat tuh katanya ya, kalau kita bilang orang bisa ngelihat tuh kan smart people lah ya. Orang Oh, pintar. iya. Orang pintar kan. Gitu ya. Orang pintar tuh kalau bahasa kerennya kan smart people ya. Nah, gini. Jadi kalau orang yang bisa ngelihat dia itu, dia dulu ada yang senangin Pak. Oh, jadi kayak Berwujud dari cewek juga. oh, jadi kayak Jadi ada penunggu iya. suka lihat. Bukan penunggu, jadi entah itu mungkin dia habis kemana terus diikutin gitu. Oh, ketempelan ya bahasanya. Dia dibilang ketempelan sih cuman dia kayak nggak, kalau dibilang apes enggak sih, itu nggak sering kejadian dia sial atau gimana, enggak. Cuman bagi orang yang bisa ngelihat, kalau ngelihat dia tuh dia bilang gitu. Gitu. Sampai segitu nih. Ah, Syukur nggak ada yang suka sama saya. Jangan. Nah, terus kalau dari saya nih ya, kalau dari saya itu di rumah, jadi dulu pernah waktu SMA nih, saya kan dulu sekolah itu kan kadang masuk pagi masuk siang gitu kan. Nah, waktu saya masuk siang, jadi habis subuh itu kadang-kadang tidur lagi sekitar jam jam 7 lah gitu, jam 7 saya bangun jam 8, setengah 9 bangun lagi kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu bangun jam 8, terus mandi, beres-beresin kamar, saya turun. Itu biasanya kan sarapan lah gitu kan. Di rumah ini. Iya, di rumah ini. Turun ke bawah. Nah, itu kayak tak lihat itu bapak saya tuh ke arah dapur, ke tempat kamu masak itu. Berarti sama ini. Gitu. Wujud yang sama kita lihat ini. Nah, Dia nggak tahu. Terus sampai di dapur, saya kan kayak mungkin bapak lagi naruh apa lah gitu kan. Iya. Karena dia kayak jalannya tuh nyantai banget gitu, terus Ya, masuk kayak ke dapur gitu. babe muda gitu. Iya, Di kayak jalan, udah kan. kayak babe lagi bawa apa ke dapur gitu. Iya. Nah, terus kan saya turun dari tangga, dia udah masuk dapur, terus saya ke arah meja makan kan sejalur tuh, Iya. gitu, ambil air minum, terus kok nggak ada suara orang di dapur gitu. Jadi kan saya kayak Bisa nggak? kayak jadi ini nih meja makan ya, ini jalan begini, ini belok Ya, kanan belok udah dapur langsung gitu. dapur, kan. Nah, posisi kalau naruh air minum tuh kan suka di pojok sini nih, berarti kan ke arah dapur kelihatan dong. Iya. Nah, tapi saya hadap ke sana, nggak ngadepin Iya. dapur. Ngadep tembok gitu. Ngadep tembok ke sana. Habis minum, saya baru nyadar, Bang. Perasaan tadi Bapak Lewat. ke dapur gitu kan. Duluan gitu loh. Tapi kok nggak ada suara naruh apa atau balik lagi gitu, nggak ada. Nah, setelah minum saya noleh tuh ke belakang, bener Bang, nggak ada. Gitu. Tapi waktu itu nggak ngerasa yang kaget, takut atau gimana gitu. Heran. Heran jatuhnya tuh, masih heran waktu itu. Nah, terus waktu itu saya nyari kan, akhirnya Iya. nyari bapak. Penasaran kan gitu. Tak cari ke depan nggak ada, balik lagi ke kamar depan nggak ada, tak buka pintu. Kamar depan ada dua kan? Iya, di depan. Nah, terus akhirnya sampai ke halaman depan nih, ke teras. Di teras depan juga nggak ada orang, benar-benar sepi banget. Akhirnya saya masuk lagi dong. Iya. Nah, pas masuk lagi, penasaran nih, coba dah di kamar gitu. Lagi sekali kamu. Ya, ke kamarnya dia lah gitu, kamar babe nih. Sampai di sana dia ngorok dong. Iya. Iya, ngorok. Mungkin Tidur. mimpi jalan kali ngigau. Nggak ada mimpi jalan gitu. Kalau babe nggak pernah kayak gitu. Gitu. Sama, Bi. Sama Iya, kita kayak lihat gitu. mungkin wujudnya sama. Nah, Cuman terus beda bentuk kan.
Kalau yang kedua, ini sebenarnya cerita dari sebelum yang ini nih. Oh, sebelumnya. Nah, sebelum yang kejadian ini. Nah, kalau yang kedua itu saya tuh kalau nggak salah malam Sabtu apa malam Minggu ya, lupa nih. Nah, itu kan pergi ngapel lah. Oh, malam Minggu, sorry. Oh, iya. Malam Minggu. Iya lah, malam Minggu ngapel. Pergi ngapel lah, biasa kan anak SMA dulu sering ngapel. Nah, Dulu. saya pulang 10:30 nih, Pan. 10:30 malam. Pulang dari rumah. Terus nyampe gerbang rumah, buka pintu, tak gembok lagi, parkir motor, masuk ke dalam. Nah, posisi waktu itu di rumah cuman ada teman. Nah, teman ini dulu seangkatannya Mas Pugo nih. Nah, jadi temannya dia dulu sering di rumah lah gitu, karena dekat juga sama saya kan, ya gitu. Sering nginep gitu. Karena dari saya SD nih kan mereka udah bareng gitu. Nah, terus udah jadi udah akrab sekali kan gitu. Waktu itu sebelum keluar saya ngajak dia. Nah, mau keluar nggak bareng, nggak bantu. Saya mau pergi nih, nggak bantu. Enggak lah, paling kamu cuma duduk aja di sana, saya bosen lah nungguin kamu kayak obat nyamuk gitu kan. Ibaratnya kan begitu kan. Nah, abis itu ya udah tak tinggal ya, tak bilang gitu. Saya keluarlah jam 8 waktu itu sampai 10:30 bukan. Waktu itu Mas Pugo udah kuliah di Malang duluan. Oh, jadi berdua di rumah. Ya, jadi berdua aja nih jaga rumah. Nah, terus sampai di rumah saya nggak langsung naik ke atas nih, Pan. Nggak langsung ke kamar. Karena lapar kan. Ya udahlah ke belakang dulu. Masa gitu. Dulu nyantai, Pan, nggak ada ibaratnya walaupun dulu zaman itu tuh sepi banget ya, ibaratnya jam 10:30 tuh kota Mataram kan udah sepi banget, hening banget kan gitu, nggak seperti sekarang mungkin. Karena misalnya terus masaklah nasi goreng tuh, biasa anak rantau kan. Babe sama Nyak kan masih di Sumbawa dulu ya, itu masih tugas di Sumbawa. Nah, terus saya berdua nih masak, dia masih tidur di atas, teman saya sendiri. Terus sudah mau jadi, teman datang, teman kelas saya nih, beda lagi nih gitu, datang, tak bukain lah pintu, bukain gembok apa segala macam. Saya udah matiin kompor kan, tinggal disajiin aja nih di piring. Dari mana gue tak bilang gitu. Habis latihan karate dia bilang tuh, malam-malam kan nih selesainya. Terus oh ya udah, ayo makan, kalau mau makan. Saya kebetulan baru habis masak nasi goreng, tak bilang gitu. Oh iya, dia bilang tuh, kebetulan dah nih. Tak kunci pintu, masuklah ke dalam. Awalnya teman ini udah langsung duduk di meja makan, Pan, gitu. Dia duduklah di depan TV gitu. Kan posisinya tangga, ruang TV langsung ruang makan kan gitu. Nah, saya ke ruang makan, nyajiin nasi goreng, tak taruhlah ke tak bagi dua nih, tak kasih teman, tak panggil, ayo duduk sini, tak bilang tuh, makan nih bareng ya. Nah, habis itu kan tak ajak makan, udah duduk bareng nih, Pan, udah sajiin lah berdua gitu. Temen yang tak tinggal di serumah ini sendirian manggil di atas gitu, di atas. Awalnya saya nggak tahu, Pan, dia di mana, lupa benar-benar blank, karena waktu itu suaranya yang saya dengar tuh di depan, di luar. Akhirnya saya lari dong ke depan, tak nyalain lampu ruang tamu, lampu teras depan tak nyalain gitu. Tak lihat dari jendela, awalnya belum buka pintu nih, belum buka pintu, tak lihat jendela, nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Tapi suaranya itu kayak bener-bener dekat di telinga, tapi di depan gitu loh. Kemana? Tak periksa pintu depan, kamar depan, kan sebelahan sama ruang tamu tuh, kamarku yang paling depan. Tak periksa sana, nggak ada. Terus tak lihat di jendela yang bagian ke arah garasi, nggak ada juga. Itu penasaran kan, oh mungkin dia di atas, gara-gara kan tak tinggal pertama kan di atas, tidurnya di atas. Nah, otomatis dia di atas nih. Tapi kok suaranya itu awalnya di depan kan gitu, jadi saya bingung gitu. Tapi coba-coba naik lah gitu. Nah, begitu naik sampai atas, suara ini masih deket kayak dimanapun saya berada ya. Misalkan saya naik nih, saya ketemu kamar pertama di atas misalkan. Kan di atas tuh ada 2 kamar. Jadi di sana tuh ada 2 kamar, ada ruang keluarga, ada ruang TV sama balkonnya kan gitu. Nah, jadi begitu naik tangga, saya periksa itu kamar mandi dulu, nggak ada.
kamar depan nggak ada, kamar saya nggak ada. Lampu di atas udah nyala kan? Nyala di atas tuh nyala lampu. Ngeri juga loh di atas. Nah terus belum kepikiran kalau dia itu bener-bener di balkon luar, Pan. Jadi waktu itu ada balkon. jadi terakhir waktu saya periksa kamar saya itu baru kedengeran bahwa dia itu di balkon. Saya di sini katanya gitu, coba sambil gedor jendela. Coba kayak gitu. Iya. Dan itu posisi pintu tuh terkunci, Pan, dari dalam. Kuncinya di dalam. Kuncinya di dalam. Iya kan nggak, ini kan apa sih balkon? Ya, anggap ini jendela ya. Sama kan? Anggap ini jendela. Juga 3. Jendela 3. Terus ada pintu. Terus anggapan yang di sini tuh pintu. Pintu itu terkunci. Jendela kunci juga. Terkunci semua. Jadi semua aman lah gitu. Nggak ada akses yang dia sengaja keluar gitu loh. Dan kalaupun dia mau lewat apa ya? Kalaupun dia mau lewat jendela kamar saya itu kayaknya danger banget deh gitu, karena jaraknya tuh jauh, dia nggak ada buat pegangan gitu buat kesana itu. Dan begitu saya buka pintu, dia itu gemeteran, tangannya dingin, matanya merah banget itu marahnya kayak merah sakit kayak sakit mata itu loh, merah banget merah. Gitu. Terus dia tuh sambil ketakutan gitu loh, sambil yang bener-bener shock, kenapa saya di luar gitu loh, kok saya di luar gitu, katanya gitu. Itu yang ibaratnya yang saya alami teraneh dan terngeri mungkin bagi saya, dan itu di rumah saya sendiri gitu. Iya lah, kok dia tidur di kamar terus tiba-tiba di teras, tiba-tiba di balkon depan di balkon depan semua kekunci dan akses ke sana itu jalan satu-satunya emang dari jendela saya, tapi kan tahu sendiri kan, nggak ada pegangan lah buat kita kesana, jauh banget gitu kan, nah, itu dia bisa di situ. Masa diangkat ditembusin gitu loh? Nggak tahu itu benar-benar kejadian yang aneh, dan ini real ya, orangnya masih hidup. Nanti kalau sempat ada waktu tak undang orangnya. Si Irfan kenal gak orangnya? Si Nano loh. Nano? Iya, si Nano. Papi. Itu. Nanti kapan-kapan kita undang ya, Pan. Nanti kita podcast bareng dia nanti. Biar dia cerita. Ini real banget. Ini kejadiannya benar-benar di rumah dan orangnya sendiri masih hidup. Ada saksinya, teman saya juga yang pulang karate itu di sana gitu. Yang pulang karate? Ada teman-teman kelas juga gitu. Jadi yang bareng makan gitu. Itu kamu nggak kenal sama dia. Itu asli benar-benar sumpah. Kalau itu tak ajak makan, nggak nafsu, dia langsung turun ke bawah, pokoknya nggak berani jauh dari saya. Dia pulang? Enggak, masih dia tetap di situ, dan dia tuh awalnya panik banget, Pan, nggak berani tidur lagi di atas gitu, di bawah. Awalnya itu kan tidur di depan TV tuh. Saya lagi makan tuh dia tidur sambil menggigil gini, ketakutan. Terus awalnya itu saya pikir dia ini kayaknya enak ngerjain saya nih gitu. Tapi kalau dipikir logika, dia mata merah, muka pucat, terus tangan tuh dingin banget. Ya benar-benar kita shock gitu. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar lah kalau gitu. Ibaratnya kalau dia mau buat matanya itu loh semerah itu tuh, saya masih ingat kok gitu. Gimana ekspresinya dia itu. Besok buka undang. Kita tanya, kita kupas. Terus waktu itu akhirnya saya tanya kan, kamu kenapa? Dia bilang itu. Nah, jawabannya. Dia bilang awalnya itu saya nggak tahu gitu, nggak ada mimpi serem, nggak ada mimpi aneh atau apa. Jadi benar-benar saya tidur habis nonton TV, dan TV saya masih nyala loh yang di kamar itu. TV saya masih nyala gitu. Jadi tiduran lah gitu ceritanya gitu. Terus dia tiba-tiba menggigil gitu. Tiba-tiba kayak kedinginan, dingin banget gitu di badannya itu. Ternyata emang dia kan tidurnya di lantai gitu, Pan, di depan di balkon itu. Di lantai 2. Iya, lantai 2 kan, apalagi di balkon gitu. Jam ibaratnya jam 11 lah pada saat itu. 11 malam. Itu dia menggigil katanya. Nah, kalau diterbangin lewat samping mungkin nih, tapi kalau tembus tembok kan, magic. Iya, magic banget. Nah, harus kita harus undang nih dia besok. Nah, terus
kejadian kedua ini masih di rumah nih, Pan. Banyak di rumahmu. Ya gimana ya, soalnya mungkin karena lama juga sih. Lama dari tempatin ya. Sebelum saya nempatin, saya awal mula nempatin tuh kan setelah jadi dia masih kosong, Pan. Jadi begitu jadi rumah itu kosong banget gitu. Jadi nggak ada yang nempatin. Iya. Gitu. Ya, dan yang nempatin pertama yaitu si Mas Bugo. Nah, Mas Bugo Saya- juga. Mas Bugo juga tuh tanya. Saya itu mungkin SD gitu. Ya SD. Awal mula Mas Bugo kesana. Karena dulu rumah pertama itu di Cakra, di Akasia. Itu rumah Cakra juga serem banget, Pan, sebenarnya. Karena di belakang itu ada kuburan keluarga. Keluarga Jadi yang punya rumah dulu. bukan. Jadi gini, rumah itu kan nomornya 13, Pan. Uniknya itu. Sedangkan kan nomor 13 itu ya katanya kan mistis, konon seperti itu kan. Jelek. Nah, entah kenapa mungkin rumah itu tuh kayak dibilang angker banget juga. Ya bisa dibilang itu apa namanya, nggak angker juga bisa, karena sejak saya tinggal di sana ya, maksudnya hawa yang ibaratnya panas atau dingin banget tuh nggak ada. Jadi ya udah flat aja gitu loh rumah itu. Nggak ada yang apa ya, hawa jelek, Nggak ada hawa negatif banget, nggak ada hawa positif banget gitu. Jadi tuh netral. ya bagi saya Ya, saya nggak netral. tahu sih bagi yang orang bisa ngelihat pada saat itu ya gitu. Terus kalau saya nih kejadian pertama nih, Pan, saya pernah lihat dan saya pernah ngigo. Terus kayak saya tuh tidur tapi bangun jalan gitu. Terus saya jalan itu posisinya begini, Pan. Jadi ini kamar ya. Ini kamar, Nggak tahu ini nih, ruang TV ya. sana rumah situ. Kan nggak pernah kesana kan. Nah, ini kamar, ini ruang TV. Kamar ini paling depan. Nah, dan saya tuh itu tidur sama Mas Pugu nih. Mas Pugu juga gitu. Ini kamar, ruang TV, ini ruang tamu saya. Nah, ruang TV ini Babe lagi nonton nih. Kan dulu suka nonton movie tengah-tengah malam gitu lah. Sering. Nah, ya. Terus saya keluar. Katanya saya dipanggil. Tuh. Dek, ngapain lo keluar gitu? Mau lihat apa di luar gitu. Tapi saya cuek gitu, Pan. Cuman jalan, Ngelewatin Pak. ngelewatin Babe, terus saya ke ruang tamu. Nah, ruang tamu ini kan langsung nembus Jalan. gangnya rumah lah gitu. Rumah. Jadi ada pagar. Jadi posisinya kayak gini, tralinya itu benar-benar kayak gini juga. Jadi saya itu pegangan di trali, ngelihat teras depan saya. Tapi sambil merem. Sambil melek. Melek. Jadi saya sadar, cuman kayak jalan apa sih namanya istilahnya, kalau orang bangun terus pas tidur tuh jalan sendiri itu apa sih? Apa ya, kalau bahasa Inggrisnya sleepwalking, kalau Ya, bahasa Indonesia kayak gitulah. ngigo. Ya ngigo lah gitu. Kalau ngigo kan Tapi ngigo kan ngomong pas tidur. sleepwalking enggak berarti. Ya kayak gitulah istilahnya. Jadi saya cuman kayak gitu, cuman saya melek, Pan. Gitu. Jadi saya ngelihat itu, tahu nggak yang saya lihat tuh apa? Kamu sadar gitu. Sadar. Ngelihat. Cuman kayak saya tuh terfokus pada hal itu gitu loh. Kayak saya tuh dipanggil untuk ngelihat dia gitu loh. Kayak, "Oi, lihat sini." Itu saya lihat dulu kan saya punya om nih. Om saya ini tukang. Gitu. Sering lah ngerjain apa di rumah gitu kan. Nah, dia tuh kayak bawa balok, bajunya itu persis kayak apa yang dia pakai, yang sering dia pakai untuk kerja dia di rumah lah gitu. Jadi dia bawa balok gede banget, Pan. Jadi dari depan kamar saya itu menuju ke pintu gerbang saya, jalan tapi kakinya nggak ada sebelah, jadi kepotong segini. Dia jalan cuma pakai satu kaki, tapi dia jalannya jalan biasa gitu, tapi pelan banget gitu loh. Tumpuannya satu. Tapi ini seolah-olah kaki itu ada dua gitu loh, padahal cuma satu ya. Jalannya pelan banget dan saya bengong ngeliatin sampai dia tembus ke pagar rumah. Habis itu saya masuk tidur udah. Lah, Dan itu kejadian saya pas kayaknya belum SD, belum TK ya. Saya masih balita banget tuh. hebat deh. Masih balita banget. Dan tahu nggak? Tidak hanya saya yang melihat. Siapa? Itu Mas Hugo juga mengalami hal seperti itu. Oh, jadi
abis kamu nih Mas Ugo juga dan kejadian yang sama pan. paman juga tuh. Iya, orang Paman. maksudnya ibaratnya hantunya itu hantu yang sama. Kejadiannya pun malam, tapi di malam yang berbeda ya gitu. Kejadiannya malam dan posisinya waktu itu babi juga lagi nonton. Sama juga Mas Ugo ngeliatinnya begitu. Jadi setelah dia ngeliat, dia masuk tidur udah bodo amat gitu. Nggak ada kejadian terjadi apa-apa Ya, lah. dan itu saya sharing sama Mas Ugo nih ya, lucunya nih ya. Saya sharing pada saat saya kuliah. Kan saya kuliah bareng nih di Nah, Malang. dari balita sampai kuliah ke jauh. Jauh banget dan itu Tentang baru ya waktunya loh. kan ibaratnya itu tuh lagi cerita-cerita terus flashback lah tentang Ngomong lah, ya tentang rumah dulu. apa gitu. Akhirnya saya cerita sama dia, Mas dulu saya pernah kejadian mistis kayak gini nih di rumah sana. Dan dia cerita kejadian yang sama persis kayak gitu. Sudah lama, rentan waktunya yang lama, baru cerita sinkron cerita dan itu sama. Terus dia pernah sebelum tidur katanya kan saya duluan tidur. Nah, dia lagi nonton nih sama Babe gitu. Dia masuk kamar duluan tapi belum tidur gitu. Terus Babe itu tiba-tiba kayak kaget gitu loh. Nah dulu kan kaget tuh gini. Jadi dulu saya punya rak TV itu ada rodanya pan. Zaman dulu kan tahu kan kalau rak TV itu pasti ada rodanya, bisa dipindah-pindah. Plastik gitu. Itu jalan pan. Rak TV itu jalan sendiri. Angin. Nggak ada angin, Gempa. jendela semua ketutup, nggak ada gempa. Ya kalau gempa Dan itu tahu nggak yang bikin TV itu berhenti bergerak itu karena apa? Karena coknya itu masih nyangkut pan. Ketarik, bener-bener ketarik. jadi Kayak ditarik pelan kabelnya gini keras udah gitu. keras banget, diem gitu. kayak tarik tambang gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Babe itu langsung kaget, langsung narik itu TV itu balik lagi ke posisi semula terus dimatiin, masuk kamar. Terus besok paginya kan karena didengar kan sama Mas Bugo nih. Karena didengar terus Mas Bugo nanya dong pagi-pagi, Papa ngapain teriak-teriak malam gitu. Ini Papa lihat TV ini ketarik katanya gitu. Enggak, kalau nggak ada kabel itu dong. Iya, udah ngarah terus gitu. Ke Babe ya arahnya. Enggak, ke pintu, ke ruang tamu. Dulu butuh TV. Mungkin dia pengen nonton. Kesel Mungkin gitu. nonton terus. pengen Itu kejadian di rumah lama Pan gitu. Nah, jadi konstruksi rumah itu gini Pan. Rumah di sana itu yang di Akasia. ya, itu tuh tusuk sate Pan. Kalau kata orang Chinese kan tusuk sate nggak baik tuh. Iya. Nggak bagus karena dari pintu depan, dari pintu masuk ke dalam rumah yang di ruang tamu, Bukan China saja, kayak Jawa juga. ya mungkin sih kepercayaannya orang kan seperti itu kan, ada yang bilang nggak bagus tuh. Nah jadi dari pintu depan sampai benar-benar pintu ke halaman belakang itu tuh nyambung, jadi ngelewatin ruang tamu, terus ruang TV, ada kamar, baru itu halaman belakang. Nah ini kayak nyambung juga. Kurang lebih seperti ini, tapi kan ini posisinya masih agak miring. Oh, ini Kalau itu tuh benar-benar bener-bener center banget Pan, jadi kayak satu ukuran pintu tuh bener-bener ngelos banget sama gitu loh ke belakang. Iya, ini agak miring situ ya. Nah kalau ini kan masih agak miring. Terus ada lagi pintu kamar Ya situ. itu kan, ini kan masih bisa dibilang masih ngebedain banget lah gitu. Nggak yang bener-bener Lurus. satu. Ini bener-bener lurus banget gitu. Dari bangunan Iya, ada pertama film banget. tangan tuh dari tusuk sate gitu. Nah, katanya emang nggak gini lah gitu. Dan di belakang itu ada kuburan keluarga gitu. Jadi kan di belakang itu ada misahin gang terus kampung belakang. Nah jadi di halaman rumahnya orang belakang ini tuh ada kuburan gitu, jadi kuburan keluarganya mereka gitu. Rumah belakang. Di belakang rumahnya gitu. enggak, jadi enggak dikuburin di pemakaman umum gitu. Oh, langsung di Ya, rumahnya. jadi dia ada halaman rumah untuk ada halaman kuburan untuk keluarga mereka gitu. Bisa sekali ya. Kubur di rumah sendiri. Dan itu di ujung gang rumah itu ada kuburan juga. Ini kuburan umum. Oh, itu. Ya. Dan itu lumayan serem juga Pan di kuburan itu. Gimana? Banyak sih kejadian, cuman lebih sering temennya kakak, temennya Mas Pugo gitu yang ya kayak ngelihat
tahu ini enggak? Kayak di tankernya Mobile Legends si Hylos, Jelas. badannya kuda, apa Ya, yang ke kuda. bawah, atasnya manusia. Lah, Kayak gitu. jadi dong kayak makhluk mistis gitu. Iya, kayak apa ya? Pegasus mungkin. Ya, Pegasus, Kayak gitu. Pegasus. Kayak gitu, Bang. Di gang itu, apa di Di kuburan? kuburan itu, jadi benar-benar di tengah-tengah kuburan tuh gede banget, kudanya gede, manusia yang badan manusianya ini gede banget. Jadi kayak ngejagain gitu kuburan Iya, itu. gitu. Ya, penunggu penjaganya sih. Itu posisinya waktu itu lagi main petak umpet. Maghrib terus. Enggak maghrib, mungkin Betul, jam maghrib. jam 8 lah. Jam 8 malam lah. Nah, kurang kerjaan kalau kayak Itu gitu. kurang kerjaan karena tengah malam. Karena kita itu di komplek itu tuh heboh banget pan dulu, namanya juga kita anak-anaknya kompak jadi gitu. kompak banget, jadi main gitu udah Bareng-bareng. iya kan udah satu bareng-bareng udah gang. kayak biasa aja gitu loh. Hmm. Kita main ke rumah ini gitu tuh Ya, udah tapi kalau main maghrib kan biasa. bodoh. bodoh, Kalau main jam 8 malam kurang kerjaan. kurang kerjaan karena terlalu malam juga buat anak-anak kan gitu. Itu kalau yang rumah sana sih mungkin bisa tak bilang lebih serem dari rumah yang Yang sekarang. sini. Oh, berarti belum seberapa ya? Sini. Belum sedap, tapi emang kejadiannya Lebih maksudnya banyak lebih gitu. aneh yang di sini ya gitu. Nah, kalau lebih Kalau banyak yang di sana itu lebih Kasihan. kayak penampakan kayak mau Ya. munculin gitu. ya mungkin yang penampakannya itu pun juga yang benar-benar gimana wujudnya hantu tuh yang benar-benar apa ya, hancur gitulah, maksudnya berdarah, ada yang ya seperti itu kakinya Wah. kepotong. Kalau di rumah sini kan mungkin kayak wujudnya manusia gitu, kayak gitu. Tapi kejadian yang aneh sih yang di rumah sini sih, yang terakhir ya itu Ya kalau yang yang kayak yang teman udah. dipindah itu. Oh, si Nano. Si Nano itu yang dipindah itu yang paling aneh sih yang pernah tak alamin. Kalau sisanya paling ya karena mungkin emang setelah itu tuh saya kan dulu ada temen nih, dia bisa ngeliatin gitu kan. Nah saya tuh pernah dibukain gitu loh mata batin, ceritanya dulu Berani. sampai sekarang mungkin katanya sih teman udah nutupin ya, cuman kayak apa ya, jadi saya tuh kayak lebih peka untuk ngerasa gitu kan. Lebih ke ngerasa. Dan kadang-kadang tuh saya bisa ngelihat jelas gitu ya, secara jelas. Tapi nggak yang gimana ya, maksudnya nggak yang menampakin benar-benar hari gitu gitu, ya. ngeliatin gitu. Jadi saya ngeliatin tuh seolah-olah itu tuh ada di kepala saya gitu loh. Kayak ada di pikiran saya, oh tempat ini nih penunggunya seperti ini. Terwujud apa? Ya tergambar di otak saya gitu loh. Jadi nggak yang di visual mata ini tuh, itu tuh jarang banget. Kalau yang di visual tuh jarang, lebih sering ke pikiran saya, dia kayak hadir gitu loh. Ini loh saya seperti ini di sini posisi saya gitu. Itu sejak saya dibuka. Berarti kalau di sini terwujudnya kayak gimana? Kalau di sini sih Sini dulu Di base nih. kalau di base ini sih awal mula kesini ya, Ya. kan kalian kan pernah ngajak kesini nih waktu Ya. itu. Nah jadi ceritanya itu awal kesini saya memang dulu ngerasa banget tuh kerasnya di belakang Pak. Benar kan? Belakang Di kan? belakang. Kan memang belakang tuh di belakang di. Mungkin kayak ini yang pertama kali saya lihat tuh kayak manusia serigala kan. Kamu lihatin kayak gimana? Apa werewolf ya? Kayak iya. Enggak sih. Bapak ya. Bapak ya dia. Emang ada Ya, dua, bapak. yang satu bapak-bapak, satunya itu manusia serigalanya. Cuman yang iseng Disumpah. merinding kan? Iya. Emang yang saya lihat di sini tuh ada dua Pak. Tapi itu 3. Bukan. Dua. Jadi bapak-bapak, cuman bapak-bapak ini agak pojok banget, tempatnya di sana agak pojok banget. Ada sumur nggak di belakang? Ada kayak sanggah gitu ya. Sanggah ya. Nah, bapak-bapaknya di sana. Kalau yang manusia serigalanya itu sering lewat di sini. Berat sumpah pukulin nih. Serius, sering lewat di sini dia. Berat. Dia sering singgah di salah satu kamar mandi di sini. Saya nggak mau bilang di mana ya, tapi sering singgah di salah satu kamar mandi di sini. Di belakang kita ini. Si werewolf. Ya, si manusia serigalanya. Dan kejadiannya kan malam itu nggak hanya saya yang ngelihat kan waktu itu, ada si Mas Kris juga. Oh, iya Mas Kris ya.
Nah Mas Kris waktu itu posisinya duduknya di sini nih Pan, ngadapnya ke sini. Mas Kris jelas dong. Ya, jadi setelah saya ngelihat, saya nggak mau ngomong wujudnya seperti apa. Tapi setelah Mas Kris ngelihat, dia nanya ke saya wujudnya seperti apa. Pokoknya manusia berbulu mirip serigala, ternyata bener yang dilihat kayak gitu. Gue sama Mas Kris, saya sama si Adi. Kalau Mas Kris ngelihatnya sih kayak kasat mata gitu sih. Lagi jalan ke sana. Ya namanya juga rumah, ibaratnya baru lama nggak ditempati. Ya setiap rumah ada. Pasti kalau Pasti setiap rumah ada. pasti ada gitu. Man, Tergantung kan cirinya seperti apa gitu. Ya. Kalau saya sih di rumah sekarang nih Pan ya, yang sering kejadian tuh kayak rambut cewek gitu. tetap sampai sekarang. Mungkin setahun bisa dihitung jari lah, nggak sering banget. Tapi kan dulu sering jambu. Dulu jambu tetangga sering jatuh ke rumah. Ya bayangin nih jambu tetangga di sini. Di halaman di tanah kosong Ya, sebelah rumah ya. Ini rumahmu kan. Ini Mungkin 20 meteran ya Pan ya. Oh jauh, Bi. Jauh banget. Dan itu ada pohon mangga lagi sebelum Pohon mangganya besar, indah banget nutupin rumah. Ini pohon jambu ya, Jambu. itu. Ya bisa ke sini. Mustahil gitu loncatnya ke sampai sini. ke teras kadang-kadang. Kita lagi nongkrong kan itu tiba-tiba duk. Lo jambu. Jambu dari mana lagi? Tapi sekarang udah ditebang Pan. Wah, aman. Aman. Katanya emang di sana itu ya gitulah ada penunggu. Setiap rumahmu angker. Gini, kalau bagi orang yang bagi smart people nih, bagi orang pinter yang bisa ngelihat, Om Deddy. bagi orang pinter yang bisa ngelihat seperti itu, katanya di daerah situ tuh emang jalurnya Pan. Jalurnya sih. Ya, dan emang ada di beberapa posisi yang mereka punya tempat tinggal di sana gitu. Jadi rumah saya tuh hanya jadi kayak Jalannya. jalurnya gitu. Pernah lah Pan ya, saya pernah mimpi tindihan. Saya pernah mimpi itu ada orang ngelepas monyet itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak King Kong. Bukan. Jadi kayak monyet nih kayak disuruh gitu loh. Kayak disuruh masuk ke rumah orang. Oh, tak pikir monyet yang naik motor GP. Bukan gini. Kayak gimana ya? Kayak ilmu hitam yang ditaruh di rumah orang tapi mental gitu loh Pan. Ngerti nggak sih? Kayak gini nih, saya punya niat jahat nih. Saya taruh apa gitu di depan rumahmu. Tapi rumahmu ini ada penangkalnya. Terus Indah gitu. si ini nih nggak berani ke rumahmu gitu loh. Jadi ke rumah yang lain. Ya, di mimpi saya itu orang ini ngelepas, ada orang ngelepas naik motor nih berdua, orangnya bawa bapak gitu, udah tua banget lah gitu. Terus dia ngelepas, wujudnya monyet. Terus monyet ini tuh kayak lari terbirit-birit tapi berdarah gitu Kan. Dan dia ada di plafon saya. Larinya tuh ke rumah. Di plafon rumah. Terus kan plafon atas rumah saya, atas kamar. Lantai 2. Lantai 2 itu. Nah, terus kan dia kayak suara gerak kayak ya suara di plafon gitulah, kayak kucing atau apa di atas gitu kan. Nah, terus saya tuh kayak ngebuka, tahu kan tempat plafon itu yang bisa dibuka. Saya nanya ke Mas Pugo waktu itu, ada Mas Pugo lah ceritanya di situ. Di mimpi saya tuh. Saya tanya, "Mas, ada monyet nih?" Tak bilang itu. Terus Mas Pugo tuh cuma bilang gini, "Iya, itu ada orang ngelepas, tapi dia enggak berani terus masuk ke rumah kita." Dia bilang, "Usir dah, enggak apa-apa," dia bilang. Dia bilang gitu. Si Mas Pugo. Terus selalu sekali Mas Pugo. gitu. Terus monyet ini tuh kayak mau merekam saya tapi dia kayak udah luka banget gitu loh. Udah berdarah mulutnya, tangan kakinya itu udah enggak berdaya gitu. Terus saya usir. Gitu. Saya usir. Habis itu saya bangun. Besok paginya saya cerita sama orang rumah. Kayaknya ada mungkin tetangga ya, alam saya nggak tahu juga. Mungkin ada tetangga yang disirikin sama orang lain terus dia tapi ada penangkalnya di rumah gitu. Berarti ilmu-ilmu hitam gitu ya. Nah, kalau di rumah sih saya nggak tahu ya ada yang naruh atau enggak juga. Kayaknya sih saya rasa nggak ada sih. Nggak ada. Dan di rumah itu nggak ada penjaga yang ditaruh juga gitu. Nah, ya adanya paling penunggu gitulah gitu. Tapi kalau yang rambut cewek itu juga
nggak hanya saya juga sih yang ngeliat, yang pertama kali ngeliat tuh si Nizar tuh. Nizar. Ya. Nizar. Kan Nizar pernah nginep di Oh iya rumah sempat di rumahmu berapa sebulan ya? waktu gempa. Sebulan katanya kan? Oh lebih. Itu benar-benar posisinya gini. Ini kasur ya. Jadi sebelum tidur tuh kita biasa kan kayak nonton, duduk di pinggiran kasur sambil ngerokok gitu, cerita-cerita. Itu di samping asbak tuh posisinya kayak gini. Ini melilit begini. Rambut cewek Kayak banyak habis banget. jatuh gue kayak tali cari. Enggak jatuh pan, tiba-tiba ada aja. Padahal kita sebelumnya ngerokok tuh Nggak ngebuang ada. asbak, ngebuang puntung rokok tuh nggak ada. Nah, Jadi tiba-tiba melilit ada banyak di banget samping gitu ya. rokok, asbak itu. Nah, mungkin ada puluhan helai lah gitu. Banyak banget pan melilit di situ. Lah, Itu kejadian pertama yang ngelihat si Nizar. Nizar. Nah, setelah itu saya juga pernah ngeliat gitu. Enggak, kalau rambut sih selama di rumahmu nggak pernah ya. Dan posisinya selalu dekat asbak saya tuh. Tapi itu jarang banget pan, maksudnya setahun itu juga nggak sering-sering sih. Tapi pasti Nizar langsung banyak. Langsung banyak. Dan yang setelah itu sih juga pas saya sendiri ya ada sih lumayan banyak juga, cuman nggak yang sesering pas waktu sama Nizar. Waktu sama Nizar itu mungkin bisa dibilang dalam seminggu itu bisa 3-4 kali lah. Berarti mungkin nunjuk apa si ceweknya senang liat Nizar. Mungkin senang sama Nizar. Panggil Nizar berarti. Nanti kita undang Bisa Nizar. Nano sama Nizar. Nano, Nizar, Mas Puguh tuh kalau pulang ke sini nanti kita Perlu itu. cerita. Nah kalau Mas Pugu kan terlalu santai orangnya. Kita buat dia agak-agak takut dah. Boleh. Tapi Tapi bisa ceritanya dia pasti banyak. Karena Tapi dia stay cool loh, Ah. nggak gitu-gitu. karena menurut smart people dia emang orangnya disukai sama itu. Ganteng. Halus. Dia ganteng. Si Mas Pugu. Nah, kalau ceritamu gimana, Pan? Lanjut lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe.